وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrat dan iradahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berubudiyah, bertakarub ilallah, mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi perjalanan akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam syariah Islam, ibadah yang merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah diklasifikasikan menjadi 4 macam. Di antaranya berdasarkan jenis perbuatan seorang hamba, kualitasnya, keberadaan ilah di dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkupnya, serta berdasarkan hukum syariahnya. Nah, 4 jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba, di antaranya adalah ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah, dan ibadah maliyah. Pada bulan yang lalu Bapak dan Ibu, sedikit kita telah menjelaskan tentang ibadah qalbiyah, di mana maksud dari ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Nah, ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan, seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain i'tiqad, seperti muraqabah, yakni satu keyakinan yang sangat besar dalam diri seorang hamba bahwa segala bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dilakukan di dalam kehidupannya, semua itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita ulangi Bapak dan Ibu. Dari segi bahasa, muraqabah terdiri dari kata raqabah, yang artinya adalah melihat, menjaga. Nah, adapun dari segi istilah, muraqabah adalah satu keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengarnya dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap napas, atau setiap kedipan mata sekalipun. Dan di dalam istilah tasawuf, menurut Imam Qushairi, muraqabah adalah keadaan seorang hamba
yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, senantiasa mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya seluruh gerak-geriknya, dan bahkan apa-apa yang terlintas dalam hatinya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada intinya sikap muraqabah mencerminkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sehingga ia menyadari dengan sepenuh hati tanpa keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap gerak-geriknya, mengawasi setiap langkahnya, mengawasi setiap pandangannya, mengawasi setiap pendengarannya, mengawasi setiap yang terlintas dalam hatinya, bahkan mengawasi setiap keinginan yang belum terlintas dalam dirinya. Sehingga muraqabah ini akan muncul dalam pengamalan yang maksimal. Sehingga sifat muraqabah ini akan muncul dalam pengamalan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, muraqabah tidak terlepas diri dari kewajiban yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilaksanakan dan menjauhi segala larangannya. Sehingga pada akhirnya muraqabah dapat memberikan dampak positif bagi terwujudnya kebaikan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa muraqabah ini harus benar-benar ditanamkan secara kukuh dalam jiwa kita setiap umat muslim, sehingga ia dapat menumbuhkan sikap wara, yakni sikap kehati-hatian yang luar biasa dalam jiwa kita, dan tidak adanya keberanian untuk mendekati, memakan sesuatu yang bersifat subhat, apalagi yang haram. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadl ibadah. Keutamaan ilmu itu, kata Rasul, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinukum al-wara, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah wara. Ada kehati-hatian dalam jiwa kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ada satu kisah kemarin bahasan kita sampai di sana. Satu contoh sikap muraqabah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Satu contoh sikap muraqabah yang tercermin dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Dinar di saat Umar bin Khattab sedang beristirahat dalam perjalanan menuju kota Mekah. Dari kejauhan tiba-tiba terlihat seorang pengembala menuruni lereng bukit, diikuti dengan domba-domba yang sangat banyak di belakangnya. Nah, pengembala itu tiba-tiba lewat di hadapan Umar. Lalu Abdullah bin Dinar berkata, "Wah Khalifah, lihat olehmu domba-domba yang sangat bagus. Bulunya putih bersih, badannya cukup sehat dan gemuk. Seandainya Khalifah, satu ekor domba ini kita sembelih, lalu kita masak dagingnya, sungguh terasa nikmat." Lalu ketika itu Abdullah bin Dinar memanggil pengembala tadi. "Nah, kemari. Ada apa tuan? Saya beli satu ekor dombamu. Maaf tuan, saya tidak menjualnya." "Berapapun harganya?" "Tidak tuan. Semahal apapun saya tidak akan menjualnya."
Lalu kata Abdullah bin Dinar, kenapa engkau tidak mau menjualnya? Tuan, saya hanya seorang pengembala yang diberikan amanah untuk mengembalakan domba-domba ini, meskipun tuan saya tidak pernah tahu berapa banyak domba-domba yang saya gembalakan. Tuan saya tidak pernah tahu. Akan tetapi saya diberikan amanah untuk mengembala domba ini dan menjaganya. Begini saja. Saya beli domba kamu dengan harga yang sangat mahal. Nanti kamu bisa beli lagi di pasar dan kamu bisa mendapatkan 10 ekor domba, bahkan yang lebih besar daripada domba ini. Kalau tuanmu bertanya, bilang saja 1 ekor domba hilang entah kemana. Atau 1 ekor domba telah mati dimakan oleh serigala. Niscaya tuanmu tidak akan pernah tahu dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Mendengar ucapan itu Bapak dan Ibu, pengembala ini kemudian berdiri menatap wajah Umar dalam-dalam mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu kemudian ia berkata, Tuan, kalau Tuan mampu berbicara seperti itu, kalau Tuan mampu melakukan seperti itu, Tuan katakan kepada saya, apabila 1 ekor domba, ketika Tuan saya bertanya, saya katakan 1 ekor domba telah mati dimakan oleh serigala atau hilang tak kemana. Jika Tuan mampu melakukan itu, lalu di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, mendengar hal itu Bapak dan Ibu sekalian, Umar berdiri lalu menitikkan air mata. Kemudian Umar memeluknya. Lalu Umar meminta kepada pengembala ini untuk diantarkan kepada tuannya. Setelah diantarkan lalu Umar membebaskannya. Kemudian Umar ingin memberikan hadiah kepada pengembala ini, tapi pengembala ini mengatakan, tidak Tuan. Saya tidak ingin apapun dari Tuan. Tapi yang saya inginkan adalah Tuan harus ingat bahwa apapun yang Tuan lakukan semua berada dalam pengawasan Allah. Sehebat apapun ibadah yang Tuan lakukan tidak akan pernah memberikan manfaat ketika keyakinan akan pengawasan Allah telah hilang di dalam diri Tuan. Umar kemudian memeluk kembali, lalu Umar katakan, Nak, di dunia engkau telah diselamatkan oleh kejujuranmu. Semoga kelak ketika engkau berdiri di hadapan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil padang mahsyar nanti, engkau pun akan diselamatkan dikarenakan keyakinanmu. Allahu Akbar. Kan ini yang jarang Pak. Ya. Ini yang sangat jarang dalam kehidupan kita. Makanya yang mulai hilang dalam jiwa sebagian besar masyarakat kita adalah keyakinan akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan ini mari kita coba kembali tanamkan dalam jiwa kita. Karena mustahil Pak, ibadah yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan, kebaikan yang selama ini telah kita kerjakan, semua itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Bahkan semua itu tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita di pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil padang mahsyar nanti, ketika diri kita tidak lagi memiliki keyakinan yang benar akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu kita tanamkan di dalam diri anak cucu kita. Kenapa demikian? Karena selama ini Bapak dan Ibu, yang kita ajarkan kepada anak kita adalah, Nak, jangan kamu berbuat itu ada polisi. Nanti kamu ditangkap polisi. Kita jarang mengatakan, Nak, jangan berbuat itu, Allah mengawasi kamu. Jarang Pak. Kita lebih sering mengajarkan kepada anak kita untuk takut kepada sesama makhluk, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dikatakan muraqabah. Kemudian yang kedua, selain i'tikad itu adalah mahabbah. Rasa cinta. Rasa cinta merupakan salah satu hal terpenting yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Kenapa demikian? Karena tanpa cinta, kehidupan manusia bisa menjadi hampa. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa cinta tertinggi atau puncak cinta ialah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Dan pembuktian cinta itu harus ditunjukkan dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan ibadah kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena ibadah Bapak dan Ibu merupakan puncak dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah seorang hamba haruslah dibangun oleh 3 pilar utama. Dan ketiganya itu harus terkumpul seluruhnya dalam diri setiap kita umat muslim. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia tidak akan pernah menjadi benar. Ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia, semua itu tidak akan pernah menjadi sempurna jika ia tidak didirikan di atas 3 pilar utama itu. Dan bahkan sebahagian ulama mengatakan 3 pilar utama itu sebagai rukun ibadah. Apa? Yang pertama adalah al-mahabbah. Rasa cinta. Ini pilar pertama, Pak Bu. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting. Dikarenakan cinta adalah pokok dari segala ibadah. Oleh karenanya, makna cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara 2 insan semata. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sesungguhnya makna dari cinta itu sangatlah luas dan lebih dalam. Namun, kecintaan yang paling agung, kecintaan yang paling mulia di dalam kehidupan kita setiap muslim adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Di mana ketika seorang hamba mencintai Allah, maka ia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Ketika rasa cinta itu ada dalam diri kita, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dengan penuh keikhlasan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh keikhlasan kita pun mau meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah juga mengharuskan kepada setiap kita untuk membenci sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai itu tunduk kepada sang kekasih yang dicintainya. Jadi jangan kita merasa kita cinta kepada Allah, sementara apa yang diperintahkan oleh Allah kita lalaikan, bahkan kita tinggalkan. Sementara segala sesuatu yang dibenci oleh Allah selalu kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi mustahil Bapak dan Ibu, rasa cinta itu tertanam dalam diri kita ketika kita tidak lagi mampu dan tidak lagi memiliki keinginan
untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan. Makanya ketika kita bertanya, contohnya ketika kita bertanya pada seseorang, apakah Anda mencintai Allah? Maka ketika ia seorang muslim atau ia beragama Islam, maka ia akan menjawab, iya, saya mencintai Allah. Pasti ketika ia beragama Islam. Namun Bapak dan Ibu, pernyataan tersebut ketika kita mengatakan saya mencintai Allah, pernyataan tersebut tidaklah bermanfaat, tidak akan pernah menjadi benar tanpa pembuktian di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pernyataan belaka. Allah tidak membutuhkan pernyataan saya cinta kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mampu membuktikan pernyataan itu. Bukan sekedar lisan saya cinta kepada Allah. Allah tidak butuh, Pak. Tapi yang diinginkan oleh Allah, mampukah kita membuktikan pernyataan itu? Mampukah kita membuktikan apa yang kita ucapkan itu? Aku cinta Allah. Berarti kita dengan penuh keikhlasan mau melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat ke-31 dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, adapun asbabun nuzul ayat ini Bapak dan Ibu adalah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ka'ab ibnul Ashraf dan pengikutnya yang terdiri dari orang-orang Yahudi untuk menerimanya. Akan tetapi jawaban mereka adalah seperti yang dikemukakan oleh Allah, nahnu abnaullahi wahid, nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kepada mereka, aku ini utusan Allah kepadamu sekalian, aku menyeru kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku dan kerjakanlah perintahku, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai setiap apa yang kamu lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Bahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Kenapa demikian? Rasulullah merupakan teladan, baik teladan dalam akidah, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak,
maupun teladan dalam muamalah dan sebagainya. Ada satu contoh Bapak dan Ibu yang merupakan teladan akhlak dari Rasulullah. Yang ini patut kita contoh. Karena sangat-sangat jarang, Pak. Salah satu saja. Di saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat di dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang nenek tua membawa sebuah jeruk. Lalu jeruk itu diberikan kepada Rasulullah. Hai Muhammad, ini jeruk untuk engkau makan ya Muhammad. Makan. Dilihat dari tampilan fisik Bapak Ibu, jeruk itu seperti jeruk yang sangat manis. Namun ternyata jeruk itu merupakan salah satu jeruk yang termasam yang ada di saat itu. Lalu Rasulullah membuka jeruk itu, Pak. Kemudian Rasul makan. Dan di saat itu Rasulullah menahan betapa asamnya jeruk ini. Dihabiskan oleh Rasul. Setelah itu Rasul mengucapkan terima kasih kepada nenek tua tadi. Ketika nenek tua itu pergi, protes sahabat. Ya Rasulullah, biasanya engkau ketika makan sesuatu, engkau selalu menawarkan kami dan memberi kami meskipun sedikit. Tapi kenapa ya Rasulullah, ketika saat ini engkau diberikan sebuah jeruk, lalu jeruk itu engkau nikmati sendiri tanpa memberinya kepada kami? Apa kata Rasulullah SAW? Dengan tersenyum Rasul katakan, bukannya aku tidak ingin memberi pada kalian, tapi aku khawatir jika kalian aku berikan jeruk ini meskipun sedikit, aku khawatir lisan kalian akan menyinggung bahkan menyakiti perasaan nenek tua tadi. Ya Allah, Pak. Ya. Coba seandainya malam ini datang seseorang, bapak ibu semua diberikan jeruk satu-satu. Kemudian bapak ibu makan. Ketika dimakan, ternyata jeruk itu asamnya na'udzubillah. Kira-kira apa yang akan keluar dari lisan bapak dan ibu? Kira Pak, jeruk apa ini? Kan kadang gitu. Asamnya seperti ini. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang akhlak, bagaimana kita mampu menjaga lisan sehingga lisan kita jangankan menyakiti, kita mampu menjaga lisan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Maka Rasulullah adalah teladan baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Itulah sebabnya dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka jika kita di dalam kehidupan ini benar-benar mencintai Allah, mari kita coba buktikan, Pak Bu. Buktikan rasa cinta itu. Buktikan dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kita buktikan dengan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Satu kali saya pernah, Pak, Bu, maaf. Jadi ketika sedang marak-maraknya kemarin, Pak, 21 ya. Jadi ketika itu saya diundang Jumat pagi memberikan tausiah
di salah satu markas Polres yang ada di Sumatera Barat. Rupanya setiap selesai mereka apel, lalu diminta memberikan tausiah kurang lebih 25 menit. Selesai, saya dibawa Pak. Dibawa oleh Kabak Ops. Didampingi oleh Wakapolres. Apa kata dia? Ustaz, saran ambo ke Ustaz. Apa tuh Pak? Nggak perlu Ustadz ikut-ikutan seperti apa yang dilakukan di Jakarta itu. Yang 2122. Nggak perlu Ustadz ikut-ikutan dengan Habib Rizik. Lalu saya potong, Pak maaf. Saya tidak tahu dan saya mengenal Habib Rizik itu melalui media. Dan saya hanya pernah bertemu sekali di Madinah dengan beliau. Itu pun saya tidak sempat berbicara, tidak sempat ngobrol. Karena beliau cepat pergi langsung menuju Mekah. Dan saya tidak tahu apa kesalahan Habib Rizik. Saya tidak membela Habib Rizik. Tapi yang saya pertanyakan, di mana keadilan itu? Itu saja. Oh, masalah Habib Rizik saya tidak bisa ikut campur karena saya tidak tahu permasalahannya. Tapi yang saya pertanyakan, di mana keadilannya itu? Kok setiap dilakukan oleh ulama selalu dijadikan sebagai sesuatu yang dapat menyudutkan para ulama? Yang dilakukan oleh saudara-saudara saya di Jakarta, karena kebetulan saya bilang saya tidak bisa pulang. Tapi di pertemuan pertama saya pernah hadir di Jakarta. Yang dilakukan saudara-saudara di Jakarta itu kan untuk kebaikan, bukan kerusuhan. Tapi rupanya ternyata Pak, Allahu Akbar, Allah memperlihatkan Pak, satu orang perwira polisi mendukung. Kenapa? Ketika dikatakan, makanya itu Ustaz, sampaikan kawan-kawan ulama itu tidak perlu berpolitik. Belum saya jawab, dijawab oleh salah seorang perwira polisi. Oh, tidak bisa. Kalau ulama tidak berpolitik, habis Islam nanti. Saya dengarkan. Yang satu bilang tidak bisa. Rupanya sesama mereka pun saling debat. Dan ternyata Bapak dan Ibu, pada akhirnya saya mengetahui bahwa yang diucapkan oleh beliau itu memang atas perintah. Ya, atas perintah kepada para da'i, kepada para ulama, diperintahkan untuk seperti itu. Artinya apa? Mereka bukan lagi takut kepada Allah. Makanya kadang Bapak dan Ibu maaf saja, ya, lahirnya mungkin kita lihat ia sebagai orang-orang Islam, tapi kadang batinianya adalah manusia-manusia yang berjiwa syaitan laknatullah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau memang kita benar-benar mencintai Allah dalam kehidupan, mari kita coba buktikan. Membuktikan dengan melakukan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan kita. Jangan mencari panutan-panutan lain. Karena selama ini Bapak dan Ibu, maaf saja, tanpa sadar justru kita mengajarkan kepada anak-anak kita menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan di dalam kehidupan mereka. Tanpa sadar. Kadang ini dilakukan oleh para orang tua melalui media-media televisi. Mereka tidak lagi mengajarkan bagaimana Rasulullah menjadi panutan dalam kehidupan mereka. Maka wajar pada akhirnya kalau mereka tidak pernah lagi memiliki keinginan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk menjadikan panutan mereka adalah orang-orang yang justru melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yuhibbu ahada qauman illa khusyira ma'ahum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, kata Rasul, melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka
pada hari kiamat nanti. Artinya apa? Jika ketika di alam dunia ini Bapak dan Ibu, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai orang-orang yang selalu mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasul dan para nabi dan menjadikan mereka teladan dalam kehidupan kita, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Dan sebaliknya, jika ketika kita di alam dunia ini mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang yang mengingkari akan aturan-aturan Allah dan menjadikan mereka teladan dalam kehidupan kita, hati-hati. Maka di akhirat kelak kita pun akan bersama mereka pada tempat yang sehina-hinanya. Maka pilar pertama adalah mari tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah al-khauf. Pilar yang kedua adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah buku karya Imam Al-Ghazali, Metafisika Mata Hati, di sana diceritakan dalam sebuah riwayat di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Di saat itu mereka mengalami kelaparan yang sangat hebat dari kalangan Bani Israel. Sang suami tidak lagi mampu bekerja dikarenakan sakit yang berkepanjangan. Sementara si anak merengek minta makan. Lalu dengan penuh rasa iba, sang suami mengatakan, "Wahai istriku, silakanlah engkau keluar untuk mencari nafkah, mencari makanan untuk anak-anak kita. Aku ikhlas." Maka sang istri meminta izin kepada suami keluar dari rumahnya. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang mau memberikan bantuan, apalagi mempekerjakannya. Ketika ia mau pulang di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang ibu. Yang ternyata ia adalah iblis la'natullah. Apa kata ibu ini? Apa yang menyebabkan engkau begitu sedih berkepanjangan? Dijawab oleh si wanita tadi, "Wahai ibu, keluarga saya saat ini mengalami kelaparan yang hebat. Suami saya sakit, anak-anak saya kelaparan. Saya ingin mencari makan, ingin meminjam atau meminta sesuatu, tapi tidak ada satu manusia pun yang mau memberikan kepada saya, apalagi mempekerjakan saya." Lalu kata wanita tua ini, ibu ini, sekarang gini, kamu pergi ke desa sana, di sana ada seorang juragan, di sana ada seorang saudagar yang kaya raya. Engkau minta kepadanya, niscaya engkau akan diberikan, engkau akan terlepas dari berbagai macam kesulitan, tapi dengan satu syarat, ikuti apa kehendaknya. Tanpa disadari Pak, pergi wanita itu ke sana. Sampai di rumah saudagar tadi, dia mengatakan, "Wahai Tuan, saya ingin bekerja kepada engkau agar saya bisa memberikan makan kepada anak-anak saya yang kelaparan hari ini. Dan kalau boleh, saya minjam kepada engkau barang sedikit makanan untuk memberi makan kepada anak-anak saya." Apa jawaban saudagar ini, Pak? "Saya tidak akan pernah memberikan engkau makanan sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau menginginkan itu semua, aku berikan makanan sebanyak apapun yang kau mau, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya Tuan?" "Maaf, engkau harus tidur dengan saya." Mendengar itu bagaikan disambar petir di siang bolong, Pak. Wanita ini lalu pergi dari rumah saudagar. Sampai di depan pintu rumahnya, ia mendengar kedua anaknya berkata, "Wahai ibu, cepatlah pulang. Kami lapar. Jika engkau tidak membawa makanan, niscaya kami akan mati kelaparan, ibu." Mendengar ini, Pak, mendengar ini Bapak dan Ibu sekalian, wanita ini tidak jadi masuk rumah, Pak.
Kemudian ia pergi kembali ke rumah saudagar tadi. Dan sampai di sana, saudagar tadi mengatakan, bagaimana? Baik, saya akan mengikuti apa kehendakmu. Namun berikan saya makanan itu. Baik, silakan kau masuk ke dalam. Wanita ini masuk ke dalam. Sampai di kamar saudagar itu, ia duduk. Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba saudagar ini masuk. Pada saat saudagar itu berada di pintu, tiba-tiba bergetar dengan hebat tubuh si wanita ini. Lalu saudagar itu bertanya, apa yang menyebabkan tubuh engkau begitu bergetar hebat? Apakah engkau takut kepadaku? Lalu wanita itu berkata, Tuan, saya tidak pernah takut kepada Tuan. Seandainya saat ini saya melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan bersama Tuan, istri dan keluarga Tuan tidak akan pernah tahu. Suami saya tidak akan tahu. Anak-anak saya tidak akan pernah tahu. Akan tetapi Tuan, saya takut. Saya takut apa yang saya lakukan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut Tuhan mendapatkan azab Allah. Mendengar itu Bapak dan Ibu, ia pegang tangan si perempuan tadi, ia seret keluar lalu ia lemparkan. Pergilah kau. Pergi wanita ini. Ketika sampai rumah, ia katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, maafkan ibu. Ibu tidak mendapatkan sedikit pun makanan untuk kalian. Tapi apa jawaban sang suami, Pak? Istriku, meskipun engkau tidak membawa sedikit pun makanan, tapi aku bersyukur kepada Allah, engkau masih mampu memegang teguh keyakinan. Dan di saat mereka berserah diri kepada Allah, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk orang. Si wanita ini menghampiri, membuka pintu. Ketika pintu itu dibuka, ternyata saudagar tadi yang ada di hadapannya. Loncat wanita itu memegang erat suaminya dengan penuh ketakutan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Saudagar ini berkata, engkau wanita yang begitu miskin. Engkau yang saat ini berada dalam kelaparan yang sangat hebat. Tapi masih memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya, orang yang telah diberikan kedudukan, orang yang telah diberikan kemewahan, tidak sedikit pun ada rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian harta yang aku miliki, aku berikan kepada engkau untuk menghidupi anak-anak engkau. Allahu Akbar. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika khauf, rasa takut itu benar-benar tertanam dalam jiwa kita. Makanya Bapak dan Ibu, pilar kedua yang mesti ada dalam ibadah seorang muslim adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu. Alhamdulillah. Sedikit Bapak dan Ibu akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka terbebas dari murka dan azab Allah. Nah, selain itu, rasa takut inilah juga yang dapat mencegah keinginan seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Yakni orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita bersama, kondisi yang terjadi, kondisi yang menimpa masyarakat kita, semuanya disebabkan salah satunya telah hilangnya rasa takut umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tertanamnya rasa takut hanya kepada sesama makhluk,
rasa takut tidak memiliki kehidupan dunia. Sekali lagi, apapun yang terjadi menimpa kita saat ini, salah satu penyebabnya adalah hilangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak dan Ibu, pada waktu-waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kajian kita tentang 3 pilar utama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempertahankan rasa takut itu di dalam kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la